Halo semua, jadi di sini adalah video tanya jawab calon ketua semalam. Karena ada kesalahan teknis yaitu saya lupa menyalakan mic saya sendiri sehingga pada video ini suara saya tidak ada. Maka dari itu saya akan mencoba untuk mendubbingnya. Jika ada kekurangan dari jawaban semalam, mohon maaf. Tapi saya tidak akan menambahkan jawaban-jawaban semalam. Contoh ada Hasta Aryan udah lama nggak ketemu. Terus Ani Grenjuan juga udah lama nggak ketemu. Mei dan Siska juga ada. Tadi kayak ada hadiah keluar lagi kayaknya. Bentar deh, Ci. Kenapa, Mei? Kita kan mau nge-record ya? Oh ya, belum di-record? Belum. Udah, Ci, udah. Udah mulai di-record ya? Oke, jadi kita langsung aja. Selamat datang buat semuanya. Ya, intinya ini sesi bukan live report, tapi live sesi tanya jawab dengan calon ketua kita. Saat ini kita udah punya 11 pertanyaan yang udah nanya di Google Form kemarin. Yang di sini Arya, terus Anan, terus siapa lagi, Siska dan Grand. Kalau ada yang mau nanya juga bisa langsung nanya nanti. Oke? Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Oh ya, by the way kita mau pakai ini dulu, nama Karagata mungkin. Butuh nggak nih? Nama Karagata. Silakan. Oke, kita mulai nama Karagata ya, bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Samdo Bhagawan Udang Bhagawata Iwadeni Swapato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami Sabe Sata Bangkus Kita. Semoga semua mulut berbahagia. Sadu. Oke, tadi Siska nanya ya. Oke, udah dijawab ya Sis. Nanti ada siaran ulang lagi di YouTube nanti. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk ke pertanyaan pertama, itu pertanyaannya adalah apa ketakutan atau masalah yang terpikirkan dalam memimpin KMBT? Kedengeran ya, Mei sama Martin pertanyaannya dan cukup jelas? Meyanto sama Martin open cam dulu ya. Ya boleh, open cam. Oke, sebentar. Jadi pada bagian video ini terdapat kerusakan pada kamera saya, jadi ya saya skip saja ke bagian yang langsung ke sesi tanya jawabnya. Enggak, Her. Ya gua pakai laptop, kamera laptop gua rusak, jadi nggak bisa. Alasan. Ih beneran. Gua ke presentasi juga nggak pernah on cam, tahu. Alasan, bilang aja orangnya di mana. Astaga, ya udah terserah. Gua ya udahlah, membiarkan kalian di. Ayo Meyanto, silakan dijawab. Takutan ya. Menurut saya sih ada sih, lumayan. Ketakutannya itu yang tawa tim. Takutan yang pertama bagi saya itu emang di segi orang di agama Budanya sih pertama. Yang misalkan kayak maba gitu kan. Kayak maba misalnya kebanyakan zaman sekarang tuh udah mulai nggak terlalu gimana gitu sama agamanya sendiri kan, apalagi organisasi kayak agama kita gini, jadi ke yang lain gitu kan. Takutnya mulai kurang minat dari merekanya. Sempet juga maba yang sekarang nih
saya ada chat beberapa kayak mereka udah kurang niat untuk ikut dalam acara-acara kita gitu. Terus lagi yang sampai mau ikut ke acara-acara kita, misalkan kayak acara-acara yang biasa kita jalani, itu juga yang minat mulai berkurang dari yang tahun sebelumnya. Terus apalagi dari segi peminatan untuk ikut ke BPH, apalagi dari segi BPH itu peminatannya udah mulai sangat berkurang untuk tahun ini, bisa dibilang. Yang saya takutin tuh tahun ke depan, misalkan kita udah lewat gitu kan waktunya, masanya, ya udah nggak ada lagi yang mau ngurus. Saya bilang kayak gitu. Soalnya tahun ini udah ya dikit sih orangnya, nggak bisa dibilang. Mungkin di situ sih ketakutan saya. Oke, itu aja ya Mei ya. Ketakutannya berarti kayak kurang keaktifan gitu ya. Iya, saya lebih ke arah sananya. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak dari Mei mungkin? Ada lagi? Sebelum kita beralih ke pendapatnya Martin untuk pertanyaan pertama. Paling dari segi media sosialnya aja sih, kayak WA gitu-gitu udah mulai sedikit yang merespon, nggak kayak biasanya yang biasa kita adain, misalnya ulta dan lain-lain lah gitu. Oke, berarti masih sama ya, kurang lebih kayak seputar kurang keaktifannya masih kurang gitu ya, ketakutannya gitu. Oke, berarti kita lanjut aja ke pendapat dari Martin, kira-kira gimana nih perihal pertanyaan pertama tadi. Diulang lagi pertanyaannya, apa ketakutan atau masalah yang terpikirkan dalam memimpin KMBT? Kira-kira apa tuh, Tin? Kalau ketakutan saya sih yang pertama itu kurangnya pengetahuan saya untuk ngebantu BPH lainnya ataupun panitia acaranya. Sama kayak saya kan juga belum belajar semua bagian, semua divisi, jadi saya takut kayak nggak bisa untuk ngebantu semua BPH. Sama saya juga seperti yang tadi, saya juga takut kalau KMB ini tuh nggak ada penerusnya lagi. Itu aja, Tin? Ya, itu aja. Oke, jadi tadi ada dua ya, yang jangka panjangnya kurang lebih sama kayak Mei, yang pendeknya kurang lebih takut gak bisa membantu ya, tantangannya itu berarti ya. Jadi satu tantangan. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua, itu apa keunggulan dari pasangan yang lain? Oh, berarti ini nanya keunggulan nih. Yang ini kayak terakhir aja deh ya. Daripada kita bongkar dulu keunggulan yang lain, mending kita next ke pertanyaan selanjutnya dulu nih. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, itu gimana sih cara kalian buat ngajak orang-orang KMB Tiradama yang udah nggak aktif lagi, jadi aktif lagi di KMB Tiradama? Kita masuk ke pertanyaan ini dulu. Mau siapa dulu nih? Dari Mei atau Martin? Tadi mungkin udah Mei, sekarang mungkin mau Martin duluan.
Iya, yang nggak aktif lagi terus kita ajak jadi aktif lagi gitu. Atau kalau nggak aktif mungkin berpartisipasi lah setidaknya. Hmm. Mungkin kalau dari saya gimana ya? Eh, hmm, mungkin dari ngajakin mereka dulu, dari ngechat mereka bagaimana biar mereka tuh mau gitu bergabung menjadi panitia kita, entah itu gimana ya? Yang pastinya sih saya bakal ngajakin mereka dari by chat dulu, tapi kayak saya juga kasih iming-imingan gitu, kayak di sini kita tuh kerjanya nggak sendiri, tapi kita tuh kerjanya berkelompok, jadi kayak jangan jangan takut kalau kita bakal kerja sendirian gitu, jangan jangan takut untuk kayak merasa ditinggalkan gitulah. Oke, ada lagi? Ada aja. Mungkin sambil menambahkan aja. Kalau tadi udah di chat nih Tin, kira sampai kayak gitu, tapi hasilnya nihil gitu. Kira-kira gimana? Kalau memang mereka masih nggak mau, saya juga nggak bakal maksa ke mereka sih. Saya itu kan dari diri mereka sendiri. Oke, jadi gitu ya jawaban. Oke. Lanjut ke Mei, gimana Mei? Menurut Mei gimana? Tadi coba diulang sih tanya. Pertanyaannya itu gimana sih cara kalian buat ngajak orang-orang di KMB Tiradama yang udah nggak aktif lagi jadi aktif lagi di KMB Tiradama? Ini sebagai humas banyak yang kayak gini. Kayak pertama waktu itu, tahun pertama itu kan dulu kan kita berlima ya, sebelum jadi bertiga doang. Itu ada si apa ya namanya si Ari sama si yang anak 01, Felix. Felix. Nah, pas di awal-awal kan kita kayak deket banget kan. Terus pas di pertengahan mereka berdua udah mulai ngilang. Nah, saya coba chat tuh mereka, kenapa sih jadi kalian jadi menghilang gitu kan. Kalau si Felix, dia tuh lebih fokus ke kuliah, jadi dia udah nggak pengen aktif lagi di AMB. Cuman kalau untuk si anggota sih masih kan pastinya, tapi udah nggak aktif lagi karena itu. Terus untuk yang Ari ini agak gimana gitu kan, soalnya jawaban dia itu dia nggak aktif karena males gerak, dia nggak pengen kemana-mana, dia benar-benar pengen di rumah aja nolak. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gitu, saya sempat ngajakin dia lagi kan buat ikut, misalkan kayak acara apa ya, PPS PPT lah, kan masih di tempat kampus ya dulu waktu itu dia udah nggak mau sama sekali buat itu. Walaupun saya udah ajak dengan cara apapun juga ya, kayak ngechat dulu apa biar akrab, terus ngobrolin soal kesukaan dia, terus biar agak deket, terus coba untuk ajak dia secara halus, pelan-pelan.
aja nggak bisa, jadi saya nggak bisa memaksa, ya udah gitu. Terus untuk bisa mengajak dia itu paling bukan jadi panitia. Kalau saya bisanya itu mengajak dia sebagai kayak pendatang lah, kayak tamu di acara kita. Saya sempat ngajakin kayak Ko Shinji dulu kan, dia kan susah banget diajak. Saya chat dia gitu kan, ya akhirnya dia mau. Itu saya hoki kali ya. Nah, jadi paling saya bisa ngajak jadi tamu sih, bukan jadi panitia. Kalau untuk jadi panitia, kebanyakan itu harus orang-orang yang saya deket gitu sama dia, kayak dalam segi chatan deh bisa bilang. Mei, bentar Mei. Mungkin yang lebih dimaksud di pertanyaan ini tuh lebih ke kayak strategi kalian gitu. Nah, strategi Mei kira-kira gimana? Mungkin yang udah diterapkan atau mungkin yang mau diterapkan nantinya gitu, kira-kira gimana gitu. Ya, chat dulu untuk orang-orang yang benar-benar ingin kita ajak, ya siapapun itu, chat biar deket. Terus ajakin dia juga, coba sekali-sekali. Nolak juga nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita ajakin lagi gitu kan. Semoga aja dia bisa ikut. Terus saya rata-rata emang kayak gitu sih cara ngajaknya. Berarti intinya fokusnya ini untuk ngajak mereka untuk ngajak mereka supaya aktif lagi itu tetap diajak ya gitu ya. Maksudnya di chat gitu ya. Berusaha di chat dulu gitu. Langsung ngechat kita buat ajak dia langsung, enggak kita kayak perlahan gitu, kayak chat biasa. Ada strategi, maksudnya kayak ada strategi tingkatan nggak? Misalkan setelah chat ada lagi apa gitu? Atau stop dulu, stop aja di chat? Kalau pandemi gini sih nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa berarti stop di chat ya, oke. Yeah. Berarti stop ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tuh yang keempat, itu kalian punya cara nggak biar Buddhis di Gunadarma bentar. Kalian punya cara nggak biar Buddhis di Gunadarma aktif ikut KMB kalian? Walaupun banyak yang tahu kalau ikut cara kayak gitu akan membosankan. Ini maksudnya gimana ya pertanyaannya ya? Kalian punya cara nggak biar mungkin maksudnya mahasiswa Buddhis kali ya, mahasiswa Buddhis yang di kampus Gunadarma itu bisa ikut aktif di kegiatan-kegiatan KMB. Oke. Nah, berarti ini mungkin lebih ke orang-orang baru kali ya. Walaupun mereka tahu kalau kegiatan ikut acara ini agak membosankan. Sebenarnya pertanyaannya sama pertanyaan yang sebelumnya ini hampir sama. Kan kurang lebih kayak gimana cara kalian mengajak supaya mereka aktif. Tapi ini gimana kalau case-nya ini? Kalau tadi kan mungkin case-nya kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau untuk pertanyaan ini tuh case-nya mungkin dia udah tahu kalau acara ini mungkin agak membosankan gitu. Misalnya kayak kalau gue ikut ya mungkin akan membosankan gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ini kira-kira ini gimana nih strategi kalian untuk ngajak mereka? Kira-kira pertanyaannya kalian punya cara nggak? Nah, kalau ada mungkin kayak gimana? Kalau nggak ada ya berarti nggak ada gitu ya. Mau dari siapa dulu? Mau dari Mei atau mau dari Martin? Martin dulu. Kalau saya itu mungkin itu kan relatif dari semua orang kalau untuk mengikuti acara, karena kayak BC dengan Waisak atau Katina. Kalau untuk BC mungkin saya akan langsung turun langsung ke tim acara untuk
memberikan ide-ide yang menarik. Tapi kalau misalnya untuk kayak Waisak atau Katina, itu saya nggak, itu relatif buat orang sih, buat mereka bosan atau enggak, soalnya kan kita juga nggak bisa mikirin konsep acara yang menarik dari situ. Jadi kalau menurut saya itu relatif. Oke, berarti dari Martin mungkin caranya itu turut berpartisipasi dalam konsep-konsep acara gitu ya. Maksudnya oke, berarti turut membantu mereka. Oke. Kalau dari Mei gimana kira-kira? Ya, kan mirip sih kalau saya pikirkan juga sama Martin dalam segi kita kan yang bisa dibilang ya yang paling banyak orangnya itu ikut dalam acara kita itu biasa kayak BC, kayak Hello Day, kayak waktu tahun lalu itu ada Sport Day, terus PPSPP itu juga rame, itu juga pasti asik, itu kita pasti bantu di panitia acaranya untuk membuat konsep yang benar-benar bikin mereka itu jadi happy gitu kan, jadi senang, seru, soalnya kita nggak mungkin buat mereka jadi bosen kalau dalam hal acara kayak gitu. Tapi untuk acara-acara benar-benar spiritual kayak Waisak, kayak Athena dan lain-lain, ya emang acaranya seperti itu ya, kita nggak bisa mengubah apa-apa. Jadi kalau untuk ngomongin bosan apa tidak, ya itu tergantung mereka. Ya udah gitu aja. Itu aja ya. Oke, berarti kurang lebih hampir sama kayak Martin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya kayaknya triple combo kayaknya ya. Banyak juga nih. Pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Kita ke yang pertama dulu. Berarti orangnya sama ini. Melihat kendala dari ketua sebelumnya, anggota BPH kurang aktif berkoordinasi satu sama lain. Mungkin masalah ini tidak hanya terjadi di BPH, tetapi di kepanitiaan persiapan event juga. Gimana sih cara kalian merangkul semua anggota agar mau capek bareng dan mau usaha bareng? Nah, ini gimana nih? Pertanyaannya cukup ini menarik ya. Ya, mau dari siapa? Mau dari Mei? Mau dari Martin? Tadi udah Martin, mungkin sekarang mau ke Mei. Gimana? Ayo, dan kalau Mei belum siap, Ini ngomongin anggota BPH ya, sama persiapan acara ya. iya gak cuman anggota BPH aja, tapi panitia event juga. Gimana caranya biar bisa ngerangkul semua anggota ini, anggota BPH dan juga anggota event, supaya semuanya ini mau capek bareng dan mau usaha bareng gitu. Harus dari anggota BPH-nya dulu sih, biar lebih aktif. Emang sih yang tahun ini, yang tahun kemarin kurang aktif. Saya juga kurang, saya bisa dibilang juga sempat menghilang juga kosan ulta. Mungkin kita harus ubah pola sih, pola tentang kita untuk KMB biar lebih kita itu bekerja buat KMB ke depannya gitu. Jadi motivasi untuk kita semua agar bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya. Mungkin juga nanti panitia yang nanti ini yang baru ini bakal
coba ditingkatkan gitu kemampuan mereka dalam setiap divisi masing-masing. Sama saya juga mau belajar juga biar bisa membantu mereka. Untuk part panitian persiapan event ini kita harus benar-benar bagi sih, benar-benar bagi pekerjaan mereka dalam setiap event itu, karena sebenarnya lebih asik offline sih untuk kayak gini ya, untuk benar-benar maksimal agar bisa merangkul mereka semua tuh. Saya lebih suka offline gitu, lebih asik. Tapi kalau untuk online kita gimana ya? Mungkin ada satu contoh gitu nggak, Mi? Misalkan kalau kan katanya tadi lebih asik kalau offline ya, lebih asik kalau offline kan. Kira-kira mungkin kayak ada satu contoh gitu, satu contoh kasus kalau offline nanti kira-kira gimana nih? Saya kan orangnya kan suka ngobrol ya, jadi misalkan rapat itu kan kalau offline kan pasti kita ngumpul kan, ngobrolin soal pekerjaan yang sudah kita lakukan di minggu segini, itu ngapain aja, terus deadline-nya kapan. Saya pokoknya ngomong ke mereka semua harus tetap semangat gitu, terus biar bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik, tidak lewat deadline. Biasanya sih kalau udah selesai rapat, saya itu suka ngobrol gitu, saya tanya-tanya gitu, ada kendala apa enggak misalkan di divisi ini, atau enggak saya ngomongin hal lain dulu sama mereka. Misalkan mereka suka ajak apalah, misalkan mereka main game, saya ikutan kan biar deket juga. Terus kalau misalnya udah ada tugas-tugas, saya tanyain mana ini udah sampai mana, terus kayak pokoknya lebih akrabin mereka lah. Saya lebih suka ngobrol sama mereka biar lebih asik. Saya lebih suka begitu. Berarti lebih kayak ngasih perhatian lebih gitu ya? Iya. Perhatian lebih. Oke. Kalau Martin gimana kira-kira, Martin? Kalau saya lebih nunjukin ke effort dari saya sendiri gitu. Jadi misal kayak saya langsung ngebantu per divisinya. Saya nunjukin kalau kita ini tuh bisa kerja bareng-bareng gitu. Ngebantu saya langsung terjun aja ke anggota-anggotanya. Jadi kayak nunjukin kita bisa capek bareng, kita bisa usaha bareng. Oke. Dapat poinnya ya berarti ya. Lebih ke ngerjain sesuatu semuanya bareng-bareng gitu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari orang yang sama itu oke, sebentar. Ya. Yang kedua itu melihat kekurang aktifannya anggota KMB, berarti melihat kekurang aktifannya anggota KMB. Jika suatu saat kalian ada di posisi jenuh sebagai ketua yang harus tentu menerus merangkul BPH dan anggotanya, jadi udah satu kewajiban, dan pada akhirnya semua tetap tidak mempunyai semangat dan usaha yang sama. Apa yang akan kalian lakukan? Tetap berusaha walaupun hasilnya nihil atau menyerah? Berarti ini jawabannya ada dua ya. Apa yang kalian lakukan ketika anggota BPH ataupun anggota lainnya itu udah ngerasa jenuh, udah di posisi jenuh, dan pada akhirnya tuh jadi usaha dan semangat itu semuanya udah nggak ada gitu. Jadi udah kayak udah nggak ada feel-nya gitu lah ya. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan, dan kalau misalkan kalian mau berusaha itu mau kayak gimana, dan kalau mau atau akan menyerah aja gitu?
Menyerah dalam arti di sini adalah membubarkan kalau kata orangnya ya. Nah, kira-kira gimana pendapatnya? Mau dari Mei atau mau dari Martin? Tadi udah dari Mei, sekarang mungkin dari Martin. Siap, Tin? Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kalau saya misal kayak mereka udah jenuh, ya saya tetap usaha untuk kayak ngasih tahu kayak ini kita punya tugas, kayak ngebuat mereka biar nggak jenuh lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk menyerah, mungkin saya lebih menyerahnya itu terhadap kayak saya lebih marah gitu untuk ngasih tahu merekanya, bukan menyerah dalam arti membubarkan. Karena saya sendiri juga masih pengen gitu kayak tetap ada. Menyerah dalam arti ini membuarkan atau menyerah ada arti lain gitu menyerahnya. Oke. Belum sempat kepikiran untuk membubarkan, berarti istilahnya kayak masih ingin berusaha mempertahankan. Cara pertamanya itu dari cara halus dulu, kalau memang nggak bisa cara halus ke cara yang agak tegas gitu ya. Iya. Oke, dapat poinnya. Dari Mei gimana? Saya pastinya berusaha. Gimana tuh? Walaupun saya pokoknya ya, harus berusaha sih buat bikin mereka tetap semangat buat mengerjakan semua tugas-tugas mereka sebagai BPH. Pokoknya saya bisa dibilang suka dengan KMB sih. Saya dari awal juga seneng gitu kan. Semenjak saya masuk KMB itu, saya mendapatkan banyak hal-hal yang baru gitu dari semua yang saya lakukan dari kecil gitu. Soalnya nggak ada pelajaran seperti ini gitu di sebelumnya. Kalau nggak ada mereka tetap nggak berusaha, mungkin saya akan tegur juga kan pelan-pelan untuk mereka biar bisa kayak ngerti gitu kalau gue tuh salah gitu, gue tuh ditegur karena gue salah, pasti membuat dia biar bisa aktif lagi. Ya waktu itu saya lagi mulai jenuh lah, bisa bilang waktu itu jenuh sebagai emas waktu itu. Ciani terus langsung kayak negur saya kan, langsung saya, oh ya ini gue udah keterlaluan ini, gue harus ngerjain lagi tugas-tugas gue. Terus jadi saya termotivasi lagi untuk, jadi teguran itu menurut saya impactnya lumayan sih, impactnya dari yang masih biasa sampai yang benar-benar udah tingkat atas yang harus marah gitu. Saya yakin mereka pasti mengerti kok kalau udah ditegur kayak gitu. Tapi kalau emang benar-benar udah nggak ada niat, saya menyerah untuk memotivasi mereka. Tapi saya tidak ingin membubarkan sih. Saya masih tidak ingin membubarkan KMB itu. Berarti intinya lebih ke mengingatkan mereka gitu ya. Mengingatkan mereka, menyadarkan gitu ya istilahnya. Kalau kita itu udah kerja sama-sama, kita tuh udah memulai ini semua dari awal, kita harus benar-benar ya itu misi kita ini kita harus jalani. Apa yang sudah diambil harus kita jalankan sampai akhir.
Oke, berarti ini udah pendapat Mei sama Martin akhirnya sama ya, sama-sama nggak mau menyerah gitu ya, kan mencari cara gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari orang yang sama. Pertanyaannya, apa sih yang memotivasi kalian masih mau melanjutkan organisasi KMB Tiradama yang anggotanya itu makin tahun makin berkurang? Nah, apa tuh motivasi kalian? Ini motivasi kurang lebih gampang lah. Mau dari Mei atau Martin? Boleh, siapa aja? Dari Mei? Silakan Mei. Kita harus membuktikan sih bahwa KMB kita itu walaupun mulai berkurang masih bisa berkualitas dalam dalam menjalankan proker-proker kita. Kita harus membuktikan bahwa kita itu bisa kita juga mengerjakan semua program kerja kita secara bersama-sama, berjuang bersama. Nanti kita akan lihat di tahun kedepannya pasti orang-orang yang pernah melihat kita di KMB ini mulai termotivasi untuk ikut ke KMB kita dan aktif. Saya juga sangat sangat sayang dengan KMB ini sampai nggak mau membubarkan. Jadi saya pasti mencari jalan terus agar bisa tetap eksis lah, bisa di medsos ataupun di acara ini. Walaupun memang orang-orangnya tahun ini berkurang, walaupun dari keadaan pandemi ini juga kita harus tetap semangat. Oke, berarti intinya adalah motivasi dari Mei ini ingin membuktikan kalau memang KMB kita dan ingin KMB kita itu selalu eksis gitu ya, maksudnya selalu ada gitu. Terus lanjut ke Martin, mungkin motivasi dari Martin kira-kira apa nih? Kalau saya pengen nunjukin berkat KMB ini saya bisa berubah gitu. Jadinya kayak dari segi pengetahuan keagamaan maupun luar keagamaan. Jadi saya pengen nunjukin ke angkatan-angkatan bawah biar dengan adanya KMB ini tuh kita bisa berubah gitu. Kitanya nggak sekedar ngedapetin pelajaran agama, kita bisa ngedapetin pelajaran di luar agama. Oke, itu aja Din, motivasinya satu ya. Iya. Oke, berarti kayaknya ini sama kayak ini visi visi dari Martin ya. Sama, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan terakhir dari orang yang sama. Definisikan ketua yang baik dan perfect menurut kalian. Ini mau dari siapa dulu nih? Pertanyaannya simple. Menurut kalian tuh ketua yang baik dan perfect gitu ya? Yang baik dan perfect. Gak hanya baik, tapi dia juga perfect. Berarti dia benar-benar sempurna. Kira-kira dari siapa dulu? Dari Martin atau mau dari Mei? Ayo dari siapa? Martin, ayo. Fast respon, netral dan apa lagi ya? Dan berpikir kritis. Itu aja nih 3 ya berarti ya. Ke kriteria menurut Martin itu fast respon. Terus yang kedua tadi apa tadi? Netral. Bersikap netral, dan yang ketiga itu kritis, berpikir kritis. Oke. Kalau dari Mei kira-kira gimana Mei? Ketua yang baik dan perfect. Gitu. Gimana tuh Mei? Itu kayak gimana sih gitu? Kriterianya kayak gimana? Tuh ciri-ciri kayak gimana mungkin, atau definisi ketua yang baik dan perfect itu mungkin orangnya yang tinggi gitu kan, atau orangnya yang kayak gimana gitu. Ayo gimana menurut Mei?
cepat menanggapi juga bisa dibilang sih, mirip-mirip sama Martin, fast respon. Kita emang harus fast responnya untuk mereka. Terus bersikap adil, nggak apa, misalkan dia ini dekat dengan saya, jadi saya meninggikan dia dan merendahkan yang lain, itu tidak boleh menurut saya. Jadi bersikap adil aja sama mereka semua sama. Terus saya lebih suka membantu mereka. Misalkan kalau ada kesusahan, semoga saja saya bisa membantu mereka agar mereka bisa mendapat pengetahuan yang lebih baik dalam misalkan melakukan tugasnya. Terus berpikir kritis juga menurut saya juga penting. Hampir mirip sebenarnya. Kalau untuk orang yang kayak gimana, saya nggak memikirkan itu. Yang penting ada bukti nyata. Sebelum jadi kandidat kan pasti kita ada kerjaan masing-masing. Oke. Berarti yang pertama itu tadi fast, kurang lebih sama kayak Martin, fast respon, terus tadi bersikap adil, terus tadi yang terakhir apa tadi ya? Apa namanya? Apa tadi gua lupa. Membantu. Iya, membantu, maksudnya membantu. Oke. Ada lagi dari Mei mungkin? Cukup itu aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya banyak juga nih. 1 orang 3 pertanyaan. Pakai ini dulu ya. Katanya saat ini sedang masa pandemi COVID-19, kegiatan KIB tidak bisa seperti biasa pada umumnya. Pertanyaannya yang pertama, program kerja apa sih yang lebih extraordinary dari kalian di masa pandemi ini gitu? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Dari Mei atau dari Martin? Program kerja apa yang lebih extraordinary di masa pandemi? Ya, gimana tuh? Dari Mei, dari Martin, boleh dari mana aja Martin mungkin? Mau lagi Martin duluan? Mungkin kalau saya yang program kerja lebih banyak ketika pandemi itu ada mata online sama sesi sharing alumni. Kegiatan sharing-sharing gitu berarti ya? Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ada lagi? Itu aja, 2 aja ya. Oke. Kalau dari Mei gimana nih, Mei? Kegiatan apa nih dari Mei mungkin kira-kira yang lebih extraordinary lah, yang cocok gitu untuk masa pandemi ini? Karena kan harus online ya kegiatannya. Kalau program kerja yang sekarang ini kan saya mau coba untuk mengaktifkan ini ya, Jumatan yang biasanya kita jalanin itu. Tapi kalau emang jadinya kan yang kemarin sarannya kan kalau misalnya nggak bisa, hari Jumat itu rata-rata sibuk, kita kan bisa ganti atau ke Sabtu atau Minggu. Kalau misalkan kalau misalkan masih nggak bisa juga, nggak rame maksudnya, lagi pada sibuk juga, mungkin kita ke sharing-sharing juga sih, ke sharing yang dari acara-acara
kayak Bante kita ikut biar bisa menambah pengetahuan juga kan dari agama kita juga. Terus kalau bisa sih saya pengen ngadain kayak acara-acara kayak game gini, ngobrol-ngobrol biar bisa ngobrol juga kan. Udah lama juga nggak ketemu kan, kita kan di rumah terus pasti juga bosen, gitu-gitu aja. Terus saya juga pengen ngadain kayak games gitu, kayak waktu kemarin kan itu juga seru tuh, lumayan seru, kayak pertanyaan-pertanyaan. Terus bisa juga kita ngadain kayak game-game lain, kayak misalnya mirip-mirip sama kayak Scribble gitu, kayak menggambar gitu. Pokoknya ngadain game-game gitu sih biar asik. Jadi lebih ke game dan Jumatan gitu ya. Iya, diselang-seling gitu biar enggak. Oke. Ada lagi mungkin yang extraordinary dari Mei? Yang lainnya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Dari alumni juga boleh sih. Itu bagus banget sih buat saya. Sharing alumni ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua dari orang yang tadi yang nanya, bagaimana cara kalian menyatukan kekuatan di internal BPH dan anggota-anggota KMB di masa pandemi dan pasca pandemi? Gimana nih? Cara menyatukan kekuatan berarti maksudnya mungkin lebih ke menyatukan pendapat kali ya, pemikiran gitu. Pendapat, pemikiran di internal BPH dan anggota-anggota KMB di masa pandemi dan di masa pasca pandemi. Ada 2 masa berarti. Gimana nih? Kalau saya mungkin kayak jaga komunikasi dengan mereka, jangan sampai miskomunikasi. Kayak untuk BPH-nya, tapi kalau misal anggota-anggota KMB mungkin kayak dari launch gitu, jangan sampai mati. Jaga komunikasi aja sih yang penting kalau saya. Oke. Berarti lebih ke ini ya. Tetap jaga koneksi ya, hubungan gitu ya. Oke. Baik dari BPH ataupun ke anggota-anggota yang ada di grup gitu. Oke, dari Mei kira-kira gimana nih Mei? Ini kan kayak masih berhubungan dengan yang soal apa? Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ya, hampir mirip. Iya ada, tapi ini kan lebih ke pemikiran gitu, menyatukan pemikiran gitu kan, pendapat dan pemikiran. Jumatan sih yang menurut saya bisa menyatukan kita, bisa cerita-cerita bareng. Jumatan itu kan selain membagi soal agama kan, buat cerita juga, kita buat sharing juga, jadi kita saling mengerti lah gitu. Terus paling kayak game gini aja sih yang membuat kita bisa lebih berinteraksi walaupun di pandemi ini. Oke, itu aja berarti ya. Berarti ke lebih banyak interaksi di Jumatan ya. Itu dari Mei ya. Oke. Kita lanjut berarti ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari berarti pertanyaan ke-11 lah ya berarti. Sekarang udah pertanyaan 11. Program kerja jangka pendek menengah. Oh, dia nanya
program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang kalian bagaimana? Ada 3, program kerja pendek, menengah, dan jangka panjang. Mau dari mana nih? Dari Mei atau Martin? Ini gimana ya maksudnya? Program kerja sih, dia nanya kayak program proker yang udah kalian rencanakan. Berarti mungkin kalian bisa kayak gimana ya, kasih tahu aja sih proker kalian apa aja yang mungkin kalau jangka pendek kan, kalau jangka pendek berarti kan yang sekali-sekali gitu kan. Kalau yang panjang berarti yang rutin. Kalau yang menengah berarti yang agak-agak sering. Kalau saya untuk program kerja jangka pendek itu ada Waisak, lalu ada Baksos dan ulang tahun KMB. Tapi kalau untuk ulang tahun KMB 4 ya, itu Waisak. Iya sih rutin tiap tahun. Atau nggak gini aja, kalian bilang aja proker kalian tuh apa aja. Terus kira-kira ada proker tambahan atau yang kalian rencanakan gitu. Nah, kalau untuk proker saya ada Waisak, ada PPS PPT, Bakti Sosial dan ulang tahun KMB, Dhamma Talk online, Kebaktian Jumatan, sama Function. Sama Katina. oke, berarti kurang lebih sama kayak proker yang ada di visi misi ya. Iya. Ada tambahan nggak kira-kira dari proker-proker yang udah diajuin gitu? Mungkin proker yang direncanakan tapi belum pasti gitu maksudnya. Gitu. Masih belum sih, tapi mungkin itu bakal terjadi dadakan. Oke, berarti menyusul ya istilahnya ya. Sementara itu dulu dari Mei gimana nih? Program kerja saya sih masih yang ada di visi misi kayak Jumatan Kebaktian, Sen, Waisak, PSPPT, Katina, Baksos dan Ulta masih sama. Paling jangka panjangnya di Jumatan Kebaktian, jangka pendek dari semuanya juga sih itu yang ada di program kerja saya. Ya berarti masih kurang lebih sama ya kayak proker-proker biasanya gitu ya. Nggak ada proker tambahan yang mungkin masih direncanakan gitu? Nggak ada? Pengen ngadain buat ini sih. Saya rasa kalau agama terus kan pasti mereka mulai boring juga ya. Saya pengen kayak ngadain main bareng gitu bisa dibilang. Ada di mana kita main bareng biar kita asik gitu. Tapi itu belum pasti sih soalnya takutnya nggak ada yang bisa. Oh berarti ini direncanakannya offline ya, tapi belum tahu kepastiannya kira-kira masih ada atau enggak gitu ya? Dan online juga bisa sebenarnya semua. Soalnya kan ini main barengnya dalam hal main game lah. Saya kan suka game. Kalau nggak offline kemungkinan mungkin dalam versi online tapi game main bareng gitu aja ya. Oke, tadi udah 11 pertanyaan. Di Google Form ini kita ada 11 pertanyaan semuanya, udah kejawab semua. Ya, satu lagi yang belum kejawab tadi pertanyaan yang keunggulan. Tadi pertanyaan keunggulan kan diundur ke yang paling akhir aja. Jadi pertanyaannya adalah apa keunggulanmu dari pasangan lain? Jadi keunggulan kalian sendiri dari dari pasangan lain. Oke, coba. Kelebihan kalian lah gitu.
Mau dari Mei atau dari Martin? Silakan. Saya dulu deh. Boleh dari Mei berarti. Keunggulannya Mei apa nih? Keunggulan saya aktif. Saya sudah pastikan itu. Saya akan membantu panitia dalam hal acara-acara. Saya pasti akan berkontribusi. Terus saya pandai bergaul, saya pandai bersosialisasi. Apa ya? Mungkin itu sih. Saya keunggulannya di situ. Oke. Kalau dari Martin kira-kira gimana nih, Tin? Keunggulan lu apa nih, Tin, dari Mei nih? Kalau saya aktif, lalu tidak bertele-tele, bisa memberikan saran, sama bisa membantu. Lagi? Ada lagi? Udah itu aja. Bisa memberikan saran, gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang keunggulanmu dari pasangan lain ini, mungkin ada sebagian dari kita yang belum tahu gitu ya, maksudnya kayak belum kelihatan lah kalau benar-benar nggak kenal sama orangnya gitu ya, nggak bakal kelihatan ini keunggulannya apa gitu kan. Jadi kalau kalian bilang, mungkin ada yang bilang, oh bualan ini misalnya kayak kalian terlalu membesarkan diri gitu, istilah kayak gitu. Tapi ya kita lihat aja, maksudnya keunggulan yang dibilang ini, yang nggak tahu kita lihat aja buktinya nanti. Yang udah tahu pasti udah tahu jawabannya sendiri. Oke. Jadi sekarang udah 11 pertanyaan di Google Form udah kejawab semua. Dan di sini ada peserta lain. Ada Ko David, ada Ko Henry, ada Korean, terus ada Grand. Jadi Arya udah hilang ya? Ayo, Arya udah hilang. Hadi mana? Hadi udah hilang juga. Ya udah. Dari Koko ini, dari Anan juga. Kalian ada yang mau nanya nggak? Nanya secara live ini ke para kedua calon kita gitu. Halo Koko. Boleh dari Ko David, Ko Henry, Korean, atau mau dari Grand. Korean kayak mau nanya nih, Korean. Enak banget tuh kok, muter-muter. Enggak, gue nggak nanya. Lanjut. Ntar aja gue. Oke. Ayo dari Ko David, Ko Henry, atau dari Anan mungkin. Anan mau nanya. Kok nanya deh ya. Boleh kok, ayo kok, silakan kok. Ini kayaknya mungkin udah ditanyain sama Ani atau Eli atau Shelly atau Dio. Tapi aku pengen denger nih. Pertanyaan biasa sih. Kenapa mau jadi ketua? Oke. Pertanyaan klasik berarti ini ya. Oke, mau jawab dari siapa dulu nih? Dari Mei atau mau dari Martin? Mei, ayo silakan. Apa sih tadi? Pertanyaannya, kenapa sih mau jadi ketua? Ini kritikal banget ya. Iya begitulah kurang lebih ya. Ayo silakan. Sebenarnya nggak kritis banget sih maksudnya. Ya pertanyaannya cukup simpel sih.
Kan alasan aja kenapa kalian mau jadi ketua gitu. Mencalonkan diri lah, kalau mau jadi ketua kan belum terpilih ya. Ya, mencalonkan diri sebagai ketua gitu. Saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua. Alasannya hanya satu. Saya ingin menghidupkan KMBT. Saya ingin melanjutkan KMBT sampai ke depannya sampai saya tua. Oke. Sampai tua nih ya. Sampai tua. Tunggu. Kenapa tuh kok? Sampai tua, lu yakin omongan lu? Ya nggak tahu deh. Kan umur nggak ada yang tahu kok. Saya kan cuma ngomong saja. Tapi kan kalau misalkan udah dikeluarkan omongannya, berarti ini udah kayak istilahnya udah janji gitu ya. Berarti ini udah komit kalau misalkan memang mau bantu hingga tua nanti gitu. Maksudnya kayak masih ada kontribusinya paling sedikit sih kalau udah tua. Kan nggak mungkin kan kalau ini masih tetap ada, maksudnya gitu lah. Oke, tetap berkontribusi gitu ya. Ya misalkan ikut kayak hal seperti ini. Jadi tadi tujuannya, bukan tujuan, alasannya ingin mencalonkan diri jadi ketua itu karena ingin bukan menghidupkan tapi meneruskan KMB gitu ya. Oke, dari Martin kira-kira apa, Tin? Alasannya, Tin? Kalau saya kembali lagi ke motivasi saya sebelumnya, yaitu karena KMB ini saya bisa berubah gitu. Saya bisa mempelajari agama maupun non agama. Maka dari itu saya pengen jadi ketua buat nunjukin ke angkatan bawah kalau KMB ini tuh ada gitu, dan membuat mereka tuh kayak pengen untuk menerusin ada KMB. Pertanyaan jawabannya kurang lebih hampir sama, tapi kalau Martin lebih ke diteruskan oleh yang lain, generasi bawahnya ya. Gitu ya. Oke. Begitu kok David, jawabannya kira-kira udah puas kok David? Oke. Terima kasih ya. Ada lagi kok David yang mau ditanyain kok? Mungkin kok David mau sanggah gitu dari jawaban dari mereka gitu. Enggak ada, itu kan pendapat. Oke, itu aja ya. Satu lagi deh. Satu lagi, silakan kok. Dua lagi juga boleh kok. Setahu Koko nih, kalau misalkan kita jadi ketua gitu kan, ketua itu kan sebenarnya ini sedikit nyimpang ke pertanyaan yang tadi yang dibilang ketua perfect ya. Itu pertanyaan siapa nggak tahu gue. Ini dari Google Form. Kalau menurut Koko sih kan namanya ketua pasti nggak ada yang semua suka, pasti ada pro ada kontra kan. Nah, terus yang penting itu kan si ketua ini sebagai leader bukan sebagai bos kan. Terus kalau suatu saat harus si ketua ini mengambil satu tough decision, keputusan penting gitu, dia mau nggak untuk rela-rela semua korbanin waktunya dan segala macam dan pikir panjang, dan berani nggak dia untuk ambil decision itu? Misalkan contoh aja kayak zaman kemarin tuh kita kan KMBT sempat ganti nama, itu tough decisionnya bukan main itu. Nah kalau someday ke depan ada seperti itu, ketuanya mampu nggak untuk gerakin semua bawahannya dia, semua rekannya dia, bukan bawahan, semua teman-temannya dia buat sama-sama brainstorming. Nah mau nggak? Apa dia ini tipe-tipe otoriter? Pengen tahu dari situ aja, gimana jawabnya terserah kalian dah. Oke. Untuk Mei dan Martin cukup jelas ya dengan pertanyaan dari Ko David ini? Jelas ya? Oke, kalau jelas mau dari siapa dulu nih? Mau dari Martin atau mau dari Mei dulu? Silakan. Ayo dari Martin dulu mungkin.
Kalau saya mau untuk menjalankan begitu, walaupun kita sampai seminggu 2 minggu buat ngejalanin gitu. Saya juga bakal ngajak ke anggota-anggota saya buat, ayo kita kerja sama-sama. Jadinya walaupun emang harus ngorbanin banyak waktu juga nggak masalah gitu buat saya. Yang penting kita bisa mendapatkan hasil yang kita mau. Oke. Ada lagi, Martin? Dah, itu aja. Udah. Oke. Dari Meyanto gimana, Meyanto? Pendapat Meyanto? Kalau saya ya, pertama sih pasti kita ngomongin dulu sama rekan-rekan kita pasti bisa buat mewujudkan hal ini gitu kan, biar bisa berusaha sama-sama walaupun bisa memakan waktu. Saya tidak peduli, semoga kan ada yang WhatsApp bilang kalau ada usaha pasti ada hasilnya, mau berusaha pasti ada hasilnya. Jadi saya akan berusaha untuk rekan-rekan saya juga biar bisa mendapatkan hasil yang baik, walaupun itu berat. Itu aja dari Mi. Oke. Ko David gimana nih kok? Dari pendapatnya Mei sama Martin, puas nih kok atau ada sanggahan? Oke, udah gitu aja sih. Nanya Oke. aja. Oke, Kak David. Makasih, Kak David. Oke, makasih. Oke. Lanjut. Ada. Tadi Ko Henry kayaknya mau nanya ya. Halo. Iya, halo Kak Henry. Halo, apa kabar? Baik kok. Gimana kabarnya kok? Baik juga ya kok ya? Baik. Ya, lagi kurang enak badan sih. Kurang enak badan. Jaga kesehatan kok. Sehat. Iya, Semoga cepat betul. sehat. Yuk, thank you. Oke. Kok Henry mau nanya apa nih kok? Sebenarnya gue ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, kalian tahu gak sih cerita tentang Robin Hood? Ada tahu nggak? Mei atau apa? Martin? Yang tentang mencuri untuk orang miskin ya. Ya, yang dia itu mencuri dari para orang kaya atau apa sih sebutannya? Kalau zaman dulu itu Bangsawan. ya para bangsawan, tapi dia ngasih apa yang dia curi itu diberikan kepada rakyat miskin. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan Robin Hood itu benar atau salah? Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Atau punya jawaban lain, silakan. Monggo jawab, dari siapa dulu? Kalau saya jawabnya salah karena ya itu mencuri gitu, perbuatan salah. Biasanya si Robin Hood atau yang penduduk miskinnya kan kayak memiliki alternatif lain seperti bekerja gitu. Kalau mencuri itu salah gitu buat saya. Berarti dengan tindakan dia, kalau misalkan nih nggak ada jalan lain, hanya cara itu doang, what do you think? Menurut lu gimana? Tetap aja sih salah. Soalnya ya itu mencuri gitu kok. Bisa aja kan mereka kayak itu kan di hutan, kayak mereka berburu gitu untuk mereka bertahan hidup. Oke, berarti kalau gitu si Robin Hood ini membiarkan si rakyat miskinnya mati kelaparan dong.
Oke, ini kondisinya satu wilayah itu yang nguasain si bangsawan, dan semua apapun yang di apa ya, misalnya ada di area itu semuanya harus atas izin dari si penguasanya. Dan lu nggak bisa keluar masuk dari wilayah itu. Ayo. Bebas. Terserah lu Ini jawabannya mau boleh kayak gimana. pemikiran gila kan ya kok. Kalau menurut saya kalau emang bangsawannya yang jahat gitu, mungkin aja kita bisa kayak ngejatuhin Diapain? bangsawannya. Oke. Kayak contoh yang paling mudah kayak dibunuh aja gitu si bangsawannya. Oke, udah. Hmm. Oke. Mei, gimana? Antara benar dan salah ya. Gimana tuh? Saya bisa bilang dia salah, bisa bilang dia benar juga sih sebenarnya. Soalnya kan dia salah karena dia mencuri dari para bangsawan kan. Dia salahnya di. Tapi dia benarnya itu jadi memberi kepada orang-orang miskin. Menurut saya tuh itu sebuah, bisa dibilang kebaikan juga, tapi ada keburukannya juga. Kayak saya merasa di tengah-tengah sih. Tapi kalau harus memilih benar dan salah juga sih, saya merasa. Karena dia mencuri kan, dan itu hasil curian, dia membawanya ke orang-orang miskin. Jadi kayak kabur juga. Oke. Udah, itu aja jawabannya. Ya. Oke. Oke, ya. Gue lanjut ke pertanyaan kedua ya. Selama kalian di KMBT ini, benefit apa aja sih yang udah didapat? Terus, nanti pertanyaan selanjutnya menyusul dengan sesuai dengan yang kalian jawab. Enggak. Jawab dulu. Apa aja yang sudah kita dapat selama pendidikan? Yap. Kalau saya itu dulu tuh itu seringnya semenjak KMB ada, saya jadi mulai bisa bersosialisasi dengan semua orang. Terus yang dari awalnya saya nggak punya ilmu agama sama sekali, semenjak di kuliah ini saya dapat banyak, maksudnya dapat pengetahuan lah ya, bisa dibilang pengetahuan tentang agama juga. Jadi saya bisa mempercayainya ya. Terus kalau selama jadi BPH jadi mengerti karakter orang-orang, mana yang
yang menurut mana yang kayak nggak pengen aktif di KMB, mana yang masih bisa diajak untuk berbicara maksudnya di chat, diobrolkan. Jadi nggak malu-malu gitu loh, maksudnya kayak memulai apapun itu. Terus mulai bisa kayak poster ulta kan gitu kan, awalnya saya nggak bisa sama sekali. Saya coba-coba dari APK kayak HP di tanpa gimana. Terus mulai belajar juga dari poster acara. Saya belajar ya dari co-paving, jadi mulai bisa. Semoga. Dah. Oke. Tadi gue lupa sih mau nanya apa. Dari Martin. Kalau dari saya, yang pertama itu kayak dari kenalan gitu. Kayak nggak pernah expect aja gitu ketika SMA ke kuliah bisa punya banyak kenalan sebanyak ini. Lalu dari segi ilmu pengetahuan agama maupun non agama, kayak gimana gitu saya caranya ngebuat poster. Terus juga dari attitude gitu, dari bagaimana cara saya bisa ngechat ke orang yang lebih dewasa gitu kok. Oke, gue dengerin kalian berdua, keren sih. Berarti perubahan selama kalian ada di KMB itu kan bisa dibilang sangat besar ya terhadap efek dari kalian gitu, entah secara pribadi, entah itu secara apa namanya, ke diri kalian atau ke lingkungan gitu. Jatuhnya bukan pertanyaan sih, ilmu-ilmu yang kalian dapat jadi wejangan jatuhnya ya, menjadi governance ya. Oke, sorry. Menurut gue coba kalian ingin ke adik-adik kalian ke depannya, karena ya tadi yang kalian yang jawab sendiri, perubahan kalian itu enggak cuman ya, misalnya perubahan kalian itu cukup signifikan kan, dari yang tadinya diam jadi bisa ngobrol gitu, dari yang nggak bisa gambar jadi bisa gambar atau nggak desain gitu. Itu aja sih sebenarnya, jatuhnya bukan pertanyaan sih tadi. Jadi gue mau tahu sih apa aja sih selama kalian ada di KMB, benefit apa aja sih yang udah kalian dapat. Ternyata banyak kan. Nah, kenapa nggak coba kalian share juga bagi ke adik-adik kalian? Ya. Nah, itu aja sih kalau dari gua. Oke, cukup ya Kak Henry ya. Thank you. Terima kasih Kak Henry. Kasih kok. Oke, lanjut lagi. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Ini tadi ada baru masuk kok Rizky. Rizky mau nanya ke Rizky? Belum sih, nyimak dulu aja. Oke. Kalau gitu gue masuk dulu ke satu pertanyaan yang ada nitip nih ke diriku. Pertanyaannya itu bagaimana sih kalau misalkan salah satu anggota BPH kalian nanti ada yang bermasalah, itu gimana sih kalian nanggapinnya gitu?
proses penyelesaian kalian kayak gimana lah. Nah, bermasalahnya itu konteksnya hilang, nggak balas chat, tapi nggak ada yang bisa ganti posisi, nggak ada yang bisa ganti posisi dia. Istilahnya itu berarti di divisi itu dia tunggal gitu, dia main tunggal. Kira-kira tuh kayak gimana tuh penyelesaiannya dari Martin sama Mei? Boleh siapa? Kalau dari saya, misalnya kayak konteksnya kita seumuran gitu, seangkatan. Case-nya ini maksudnya anggap aja lah sekarang kan masih dalam masa online ya. Coba aja dulu misalkan online kayak gimana. Kalau saya, kalau misalnya seangkatan mungkin bakal saya cari dulu sih info dia dari teman sekelasnya. Saya tanyain dulu dia bagaimana di kelas. Apakah kayak dia kayak lagi ada masalah gitu di kelasnya atau gimana. Tapi kalau misalnya untuk angkatan di bawah sebenarnya saya juga kurang tahu kalau untuk begitu. Dan kalau menurut saya juga kayak nggak sopan aja gitu kalau kita sampai datengin ke rumahnya. Tapi kalau misalnya benar-benar sampai angkatan di bawah kayak nggak bisa dihubungin, mungkin saya juga bakal ngelakuin hal yang sama. Berarti kalau misalkan dari dari jalan ngehubungi ya, maksudnya dari cara ngehubungi itu tetap gak dapat hasilnya tuh kayak gimana Tin? Mungkin saya juga bakal coba kayak nanya ke teman sekelasnya gitu, dianya gimana di kelas. Kalau memang kayak benar-benar udah gak ada kabar lagi, mungkin kayak saya bakal ngeluarin SK gitu, saya bakal keluarin dia. Terus ya udah untuk divisi dia itu mungkin bakal saya rapel gitu ke divisi yang kosong, atau enggak saya sendiri gitu yang turun untuk buat ngisi divisi itu. Oke, ada lagi Tin? Udah itu aja. Oke. Kalau dari ini kira-kira gimana nih? Iya sih, hampir mirip sih kayak Martin. Kalau untuk seumuran saya, pasti saya cari tahu dari teman-teman saya yang sekelas sama dia. Dia itu keadaannya gimana di kelas, dia aktif enggak, dia ikut di pelajaran setiap mata kuliah di dosen itu enggak, maksudnya kayak matkul biasa yang kita pelajari. Terus kalau dia baik-baik aja, harusnya sih bisa dihubungi ya. Tapi kalau nggak baik-baik aja, kita harus cari sampai ke rumahnya juga gak enak. Jadi kayak kelihatannya kitanya yang nggak baik gitu. Mungkin apalagi kalau online gini kan sebenarnya berat sih dari tahunnya sampai kayak gitu. Paling dari teman-temannya dulu sih keadaannya gimana. Oke, jadi kurang lebih sama ya ini ke tanya dulu informasinya dari teman-temannya gitu ya, sampai memang udah nggak ada keputusan berarti nanti SP dikeluarkan kayak gitu ya dari keduanya. Oke. Dari sini ada lagi mau nanya? Korean tadi nggak mau nanya ya? Udah jelas kok. Oke, satu lagi pertanyaan yang nitip di Cici itu pertanyaan ya.
apakah calon kandidat mengerti apa itu pemimpin? Sebenarnya ini hampir sama ya, kayak pertanyaan yang tadi apa, ketua yang baik dan perfect kayak gitu. Tapi ini mungkin lebih ke kayak definisi pemimpin yang ideal, atau mungkin ya sosok pemimpin itu kayak gimana sih menurut kalian gitu? Yang emang menurut kalian gitu. Yang seharusnya, kalau tadi kan harus baik dan perfect gitu. Mungkin kalau di sini mungkin menurut kalian ada yang harus baik aja nggak harus perfect atau kayak gimana gitu. Ya, terserah pendapat kalian lah gitu. Mulai dari Martin atau dari Mei, silakan. Kalau saya sendiri sebenarnya masih belum. Kalau yang tadi itu yang sekarang, kalau yang sekarang itu apakah calon kandidat mengerti apa itu pemimpin? Kalau saya sebenarnya masih belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin. Jadi saya juga belum terlalu tahu gitu untuk menjadi pemimpin itu bagaimana, pemimpin harus gimana. Jadi kalau misalnya memang kayak saya salah gitu, ya BPH saya atau alumni bisa gitu untuk negur atau memarahin saya. Berarti masih tahap belajar juga ya berarti intinya. Oke, kalau Mei kira-kira gimana nih? Iya, jujur saya masih belum ngerti tentang yang ideal gitu soal kepemimpinan gimana, karena saya juga belum mengerti masih belajar juga. Emang kalau misalnya ada salah ya pasti BPH bakal negur saya. Oke. Terus tiba-tiba Cici kepikiran nih karena kalian bilang di akhir kan BPH negur kalian gitu. Kalau misalkan ya kan BPH namanya BPH baru ya, dan mungkin dia juga nggak ngerti gitu, maksudnya pemimpin ketika ketuanya salah dia juga nggak tahu gitu ya. Ya kayak gitulah. Atau mungkin dia tahu tapi nggak tahu gimana cara untuk ngasih tahu ke kalian gitu, nggak enakan juga mungkin. Jadi kira-kira tuh kayak gimana kalau case-nya? Kalau saya pas rapat pertama kayak nggak tahu gitu loh, kalau misalnya saya buat salah tegur aja gitu, kayak kasih tahu aja. Oke, itu aja dari Martin. Dari Mei kira-kira gimana? Karena pandemi kan kita kan nggak bisa ngumpul ya. Jadi, kita kan bisa online doang. Kalau offline biasa tuh dari gerak-gerik orangnya sih, orang-orang yang rekan ini di BPH. Saya biasanya nggak tahu ngapa ya, kalau merasa orang itu suka gitu atau gimana, masih kelihatan dari gerak-geriknya atau dari perkataannya. Jadi saya pasti ngomongin aja gitu, gue ada salah apa sih gitu, atau misalnya di dalam rapat ya, atau enggak langsung aja kalau misalnya ada yang salah tolong dikeluarkan gitu, jangan didiemin, soalnya itu juga nggak baik juga kan kalau didiemin harusnya. Kalau di offline paling bisa dilihat dia tuh kayak gimana, kayak lagi nggak suka aja gitu sama yang udah dilakukan sama saya. Kan kita juga, semuanya juga sama, cuma beda jabatan doang, tapi sebenarnya kita kan sama aja. Ada yang salah, ada yang salah jika ada salah. Oke, itu aja ya dari Mei. Oke. Tadi sebenarnya Cici ada yang mau ditanya tapi lupa jadinya sekarang. Ya udahlah, skip aja.
Ko Rizky dan Korean tadi nggak jadi nanya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lainnya di sini? Ko David, Ko Henry, Grand, kira-kira ada? Oh ya, ada yang mau ditanya nih. Boleh, silakan aja. Belum ditutup. Oh, nggak ada sih. Oke, Grand nggak ada ya. Mm-mm. Oke, atau mungkin Grand ada masukan nggak sih buat calon ketua kita mungkin? Ada masukan nggak? Ya pokoknya kalau yang nanti menjabat janji-janjinya di ini aja ya, direalisasikan aja sih. Oke. Itu aja. DPR. Oke. Ada lagi dari yang lainnya? Ada? Boleh kok. Silakan kalian mau nanya apa? Oke, pertanyaan Korean, pemimpin itu harus berkuasa nggak sih? Ada nggak hubungan antara pemimpin dan kekuasaan? Ayo, silakan. Pertanyaan terakhir nih dari Korean. Ya boleh. Dari Mei atau dari Martin? Martin mungkin udah cukup berpikir nih kayaknya. Ayo silakan. Kekuasaan itu kan gimana ya? Lebih kayak nyuruh-nyuruh ya gitu. Kalian jelas ya dengan pertanyaannya dari pertanyaan Korean? Iya. Jelas. Ayo, coba. Dari tadi Mi udah coba, udah mulai nih, Boleh Mi, lanjut Mi. Mungkin kekuasaan itu dipakai saat benar-benar ya misalkan yang kayak tadi di soal pertanyaan yang sebelumnya tuh, misalkan ada anggota BPH yang sampai nggak aktif, yang nggak bisa dihubungi atau gimana, mungkin itu kekuasaan baru bisa dipakai kalau saya ya. Oh, berarti kalau misalkan ada sedang tidak ada masalah, pemimpin itu nggak harus berkuasa gitu ya? Iya. Oke. Itu pendapat dari pimpinan dan kekuasaan. Jadi kekuasaan dipakai saat ini, pemimpinan dipakai lebih banyak dipakai kepemimpinannya dibandingkan kekuasaannya. Enggak, bukan kepemimpinan, maksudnya seorang pemimpin ini harus punya kekuasaan nggak sih gitu. Nah, kalau pertanyaan dari Korean, nggak harus berkuasa sih. Nggak harus berkuasa berarti ya. Berarti dia cukup berkuasa ketika ada masalah aja. Kalau lagi ada masalah berarti nggak haruslah berkuasa gitu ya. Oke. Kalau dari Martin gimana nih kira-kira? Kalau dari saya, pemimpin itu harus berkuasa. Karena kalau pemimpin nggak punya kuasa, menjadi pemimpinnya gitu. Tapi dalam konteks bagaimana cara si pemimpin ini tuh menggunakan kekuasaannya gitu. Apakah
kekuasaan digunakan untuk yang baik atau yang buruk. Kalau misalnya digunakan yang buruk ya jelas salah gitu sebagai pemimpin. Oke, kalau menurut Martin tuh kekuasaan tetap harus seorang pemimpin tetap harus ada kekuasaannya. Oke. Tapi kekuasaannya harus di jalan yang benar berarti ya. Iya. Jalan yang benar. Oke. Kira-kira gitu kok varian dari jawabannya Martin dan Mei. Ada sanggahan kok mungkin. Oke, thank you juga Korean. Oh, kita ada masuk lagi peserta baru, anggota baru. Ko Budianto. Halo Ko Budianto. Halo Cihera. Aduh, aku dipanggil Cici, begawat. Koko. Gak apa-apa, aku juga masih muda ya, Ci. Aduh, Koko. Angkatan 17 nih, kok. Ko Budianto kira-kira mau nanya nggak, kok? Nggak deh, nyimak aja. Oke, nggak nanya nih. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, atau ada yang mau ngasih saran terakhir sebelum penutupan? Mungkin boleh nanya satu pertanyaan. Ini pendapat aja untuk Meyanto sama Martin ya. Menurut kalian leader itu apa sih? Ya, bebas mau siapa dulu yang jawab. Ya, silakan. Mau susah bareng dan mau senang bareng. Simpel ya, itu aja, Tin. Iya. Oke. Kalau menurut Pi gimana? Leader itu harus bisa merangkul semua orang nih sih di BPH-nya. Jadi nggak jadi leader juga bisa jadi kayak mereka juga sama-sama bareng, semuanya bareng. Udah itu aja dari Mei. Oke. Begitu kok Rizky jawaban dari pendapat dari Mei sama Martin. Kira-kira gimana? Oke, thank you ya. Oke, thank you juga Korea. Kok Rizky, sorry. Salah jadinya. Oke, gak ada lagi nih yang mau nanya atau mau ngasih saran? Kalau nggak ada kita tutup. Oke, dari Korean titip saran. Jadilah pemimpin yang mau mendengarkan saran-saran dari semua anggotanya. Saran dari Korean ya. Oke, ada lagi yang mau ngasih saran? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup sesi live kita hari ini. Terima kasih buat Cici Koko. Gak ada Cici di sini. Adanya Koko, ada Budianto, terus ke David, ke Henry, terus ada Grant juga, ada Ani dan ada Anan tadi ya kalau nggak salah. Oke, makasih buat semuanya yang udah join. Tadi kita buka dengan nama Karagata, maka kita tutup juga dengan nama Karagata ya. Nama Karagata bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwadeni swakato bagawata damo
Damang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bantu kita tas, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, makasih semuanya. Makasih udah join. Makasih. Oke, oh ya, besok udah boleh join udah boleh milih ya untuk angkatan 16 sampai angkatan 20, berarti mulai dari angkatan Korean. Dari angkatan udah boleh milih. 20. Ya, semangat semua ya. Ya, makasih. Ya, makasih kok. Ya, semoga bisa jadi BPH yang makin maju walaupun situasi saat ini memang sulit untuk BPH, saya yakin kayak gitu. Cuman pasti bisa kok.